Kali ini, jujur, saya tepuk tangan buat Anies soal Jakarta tidak macet jam 2 pagi. Ditulis oleh Sardi di seaworld.com. Kalau banyak orang yang menyayangkan kenapa Anies bisa dipilih menjadi gubernur sekali bergubernur ibu kota, jangan tanya saya pun bingung mau menjawab apa. Yang memilihnya jauh lebih berkompeten untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau banyak yang merasa Anies memang tak pantas jadi gubernur, saya setuju. Ada yang menganggap Anies ini dipaksakan untuk jadi gubernur hanya karena ada kelompok yang tidak senang dengan gubernur yang menjabat saat itu. Saya lebih setuju lagi. Buktinya, pilkada yang terjadi saat itu tak jantan. Mayat pun diseret-seret, surga dijual dengan murah. Tapi mau gimana lagi, inilah takdir. Anies gubernur DKI saat ini tidak peduli apakah kita senang atau nangis guling-guling di jalan. Dari dulu sebagian dari kita mungkin sudah bisa membaca dan menebak kalau Anies sangat pintar dalam menata kalimat yang diucapkannya. Pokoknya, dibanding kepala daerah lain, Anies itu unik. Cara dia ngeles, cara membalikan pertanyaan, caranya membolak-balikan logika. Saya akui cukup bagus. Ini sudah terlihat saat dia memilih istilah-istilah lain untuk kebijakannya. Seperti naturalisasi sungai yang katanya beda dengan normalisasi sungai, rumah lapis yang katanya beda dengan rumah susun, rumah DP 0 rupiah yang sempat beberapa kali mengalami revisi deskripsi dan judul. Kehebatan penataan kata sangat berbanding terbalik dengan kemampuan penataan kota. Baru-baru ini saya baca berita, yang mana baru kali ini saya harus akui salut untuknya. Bukan salut karena dia hebat, tapi salut kenapa dia bisa ngomong seperti itu. Ini berawal dari ketika Anies bercerita Jakarta sering mendapatkan citra tentang kemacetan. Dalam acara launching buku Potret Jakarta 2020, kolaborasi melawan pandemi. Dan dia setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu tentu Jakarta adalah kota yang diasosiasikan dengan kemacetan. Jalan-jalan di Jakarta diasosiasikan dengan kemacetan. Padahal, sebetulnya kalau Jakarta kemacetan itu nggak betul juga sih, tergantung jamnya, kata Anies. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi, jadi kalau bebas macet, jalanlah jam 2 pagi, nggak ada kendaraan di situ, katanya. Ini sebenarnya adalah sebuah jawaban dalam bentuk candaan. Saya pribadi tidak pernah membayangkan jawaban seperti itu kalau saya yang ditanya. Jawabannya tidak salah, masuk akal dan juga logis. Memang kenyataannya semua kota pasti ada jam sepinya, biasanya tengah malam sampai menjelang subuh. Makanya kenapa saya bilang salut? Karena dia pintar membelokkan anggapan Jakarta macet dengan balasan Jakarta bebas macet jam 2 pagi. Tapi sayangnya kemampuan ini sangat tidak pada tempatnya kalau dipakai dalam kapasitas sebagai gubernur ibu kota. Jawaban seperti ini membuat Anies terlihat lebih cocok jadi lurah saja. Bisa jadi jawaban ini adalah bentuk dari perasaan tidak tahu harus jawab apa. Bisa jadi dia memang tidak memiliki solusi untuk atasi kemacetan, sehingga dia memilih bercanda. Ini mirip dengan mantan gubernur provinsi sebelah yang saat ditanya soal banjir, dia menjawab, silakan berdoa semoga hujan tidak turun agar tidak banjir lagi. Pemikiran yang sebenarnya out of the box, tidak salah. Tapi, sangat keterlaluan kalau yang ngomong ini adalah sekelas gubernur. Gubernur dipilih untuk memimpin rakyat, mengatasi masalah, bukan bikin lawak garing. Jadi nanti lain kali ketika diminta komentar soal banjir di Jakarta, jawab saja, Jakarta tidak banjir kok. Datang aja pas musim kemarau, pasti tidak banjir. Lain kali kalau ditanya wartawan soal tempat kumuh atau pemukiman liar di Jakarta, jawab saja, siapa bilang Jakarta kumuh? Jalan-jalan doang di kawasan SCBD atau PIK 2. Lain kali kalau ada yang nyinyir soal Jakarta kota yang parah tingkat polusinya, cukup jawab, ah masa? Nggak bener tuh? Coba jalan-jalan di hari Minggu atau Lebaran, udara sangat segar. Jakarta sangat bisa mendapatkan penghargaan sebagai kota besar megapolitan yang paling tidak macet sedunia. Dengan syarat jalan-jalannya jam 2 pagi. Begitukah? Ini adalah hasil dari puja-puji JKT58. Jadinya, beginilah Jakarta yang sekarang. Dengan pemimpinnya yang sekarang. Prestasi yang bukan prestasi, plus pintar membuat lawakan. Bagaimana menurut Anda? Ajak unfollow akun Abu Janda. Susi mendadak religius ala Tengku Zul.
ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari di siwar.com. Mengajak orang unfollow seperti yang dilakukan Ibu Susi terhadap akun Abu Janda sama saja kampanye negatif atau bahkan bentuk provokasi. Jika tujuan Ibu Susi itu adalah test the water, tetap elegan, tapi begitulah cara berpolitik sebagian besar politisi di negeri ini. Kadang tidak logis dan tidak bijak dalam bermanuver. Kebanyakan dulu menggunakan isu-isu sensitif yaitu agama, maka tak heran ada istilah mabuk agama, kan teler, atau memang dasar pikiran mereka sudah sedemikian kotor, sehingga hanya cara-cara licik yang bisa dikerahkan. Dulu saya juga mengagumi Ibu Susi karena tegas menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kinerjanya membuat namanya semakin digemari warga. Namun, tentu ada juga yang tidak suka hanya karena iri atau karena penampilannya yang unik. Ya begitulah, masih ada saja orang yang mempermasalahkan soal penampilan, mulai dari perempuan yang merokok dan juga bertato. Padahal bangsa kita tidak butuh hal-hal remeh kayak gitu. Bangsa kita butuh kinerja yang bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu menerapkan keadilan sosial sehingga semua rakyat mendapatkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dan itu akan menjadi modal memajukan Indonesia. Tentu kalau itu tercapai, Indonesia adalah negara yang paling hebat. Indonesia bisa bebas dari ideologi kadrun ganas itu. Tidak ada lagi pasar muamalah, kampung Turki, jilbab wajib miskin dan muslim, dan lain-lain yang terlalu halu karena merasa pemilik surga. Namun, kalau banyak politisi yang hanya mementingkan diri pribadi dan golongannya, ya, kita semua bakal perang dingin dari waktu ke waktu. Dan terjadi kubu-kubuan, saling mencela, saling mengejek, dan saling lapor-melapor. Hukum pun digunakan hanya sebagai alat pemukul, bukan untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan cita-cita Pancasila. Musuh kita adalah yang menentang Pancasila, dan jelas-jelas ideologi kadrun yang di dalamnya ada HTI, FPI, dan ekstremis berbaju agama, baik yang ada di lembaga ormas kayak MUI dan lainnya, itu adalah musuh NKRI. Lihat saja bagaimana Natalius Pigai sedang mencoba bermain sara, karena ada target dan tujuan yang ingin dicapainya. Dan kebetulan, dia dari Papua bisa melihat celah perbedaan itu dan menggorengnya. Padahal ideologi negara kita mengakomodasi semua perbedaan itu, agar benar-benar terbangun bangsa yang berdaulat dalam suasana keberagaman. Memang butuh perjuangan untuk menegakkan Pancasila, dan salah satunya adalah melawan diri sendiri yang potensial menjadi rasis dan intoleran. Natalius Pigai bisa dinilai begitu karena bisa menganalisis rekam jejaknya yang terang benderang selama ini. Natalius bisa saja memang kecewa karena tak mendapatkan jabatan. Ia hanya mantan komisioner lembaga hak asasi manusia, dan ia pun hanya melihat isu rasis adalah isu potensial. Sungguh sangat berbahaya. Sama halnya dengan Amin Rais dan kawan-kawannya. Mereka bisa menamakan dirinya oposisi, tapi caranya beroposisi hanya jadi bahan tertawaan warga. Maka tak heran banyak berseliweran hal-hal konyol dan lucu yang ditampilkan terkait dengan diri mereka. Kembali ke Bu Susi. Dari Bu Susi yang mengajak unfollow akun Abu Janda, akal sehat manusia bisa melihatnya dengan jeli bahwa ada hal yang aneh, sudah tidak sehat. Orang yang dulu berkinerja bagus dan banyak dikagumi, rupanya bisa berubah 180 derajat, benar-benar drastis. Apakah Susi ingin berubah jadi makhluk kadrunwati? Ataukah Bu Susi mendadak jadi religius? Religius ala Tengku? Memang virus kadrun itu bisa dengan mudah menular, dan tidak tanggung-tanggung. Kalau menular pada seorang tokoh, maka sangat tampak meski dia sendiri tidak menyadarinya. Malah seorang tokoh yang merasa paling benar itu, ia akan keras kepala kalau dirinya tidak tertular ideologi kadrun. Merasa dirinya baik-baik saja, bahkan merasa sedang mendapatkan pencerahan. Padahal, virus kadrun sudah bekerja secara simultan. Meskipun dengan pendekatan yang sangat bijak, ia tetap teguh bahwa dirinya paling benar dan paling wajib diikuti maunya. Nah, pembaca bisa menganalisis kembali bagaimana ujian demi ujian yang dilalui Bu Susi. Apakah ia kecewa? Atau ia punya strategi masa lalu itu tak sesuai harapan? Sehingga perlu mengubah caranya dalam bertahan dalam arus politik yang selalu kencang ini. Jadi, ajakan Ibu Susi mengunfollow akun Abu Janda karena mungkin mengira bahwa Abu Janda blunder dan menyebalkan. Dan karena terlalu vokal, itu merupakan ajakan yang kurang cantik, bukan manuver yang bagus. Seolah-olah Ibu Susi melihat Abu Janda akan segera jatuh dari ketinggian.
Lalu ia segera mengambil kesempatan kejatuhan Abu Janda itu. Bu Susi mungkin masih melihat sisa-sisa pembenci Abu Janda itu masih banyak dari ex-FPI atau para kadrun itu, sehingga Ibu Susi berharap dapat banyak penggemar lagi. Atau jangan-jangan selama ini banyak netizen yang sudah tidak memperhatikan Ibu Susi karena tidak lagi membuat gebrakan. Atau suara Ibu Susi yang masih membahas soal kelautan tidak mendapatkan perhatian dari para penggemarnya dulu. Kalau memang demikian, justru ini berbahaya. Malah bisa dimanfaatkan pihak lain yang selama ini sudah berjalan misinya dalam rangka mengeruk kekayaan alam laut kita. Begitulah kura-kura.